terima kasih atas waktunya untuk diskusi. Wah, orang hebat semua di sini. Saya ingin belajar malah justru di sini dari para senior. Karena saya sendiri orang yang pernah tersesat dan terima kasih sudah diterima di forum ini. Ketika berbicara tentang 212, sebenarnya kita semua sudah sepakat. Ini bukan gerakan keagamaan. Ini gerakan politik yang mengatasnamakan agama. Bahkan kalau saya bilang ini kan gerakan Wiro Sableng. Wiro Sableng kan sebenarnya orang sudah tahu. Dan ditambah lagi dengan ayat, kan ayat sudah jelas itu kan. Mereka sebenarnya orang-orang yang membuat kerusakan tapi mereka tidak menyadarinya gitu. Mereka tidak mengakui saja. Kan filosofi ini kan sudah jelas sebenarnya. Dan fakta itu kan juga sudah terbukti di Pilkada DKI. Ya, saya sendiri sebagai muslim dan waktu itu tinggal di DKI sangat malu sebenarnya ketika tempat ibadah dari masjid sampai ke musola mengkampanyekan tentang ya politik identitas. Nah, apakah dari DKI ini mau menuju nasional? Jadi gerakan ini menurut saya memang harus ditindak tegas dan negara yang seharusnya hadir dalam hal ini. Ada beberapa pengalaman menarik. Kemarin kita melakukan perjalanan ke beberapa negara ke Timur Tengah. Mereka udah khawatir, termasuk Suriah, termasuk Libya. Bahkan beberapa hari yang lalu saya baru pulang dari Turki, ketemu dengan tokoh masyarakat, dengan ulama, dengan bahasa kita di sana ada FKUB, ketemu dengan para dosen. Mereka tuh sangat khawatir terhadap Indonesia. Kenapa? Di Turki itu mereka trauma dengan gerakan namanya veto. Jadi veto itu hampir sama dengan kelompok di Indonesia yang sering melakukan aksi ini kan. Veto ini di Turki ada ormas yang mendukung pemerintah pada sebelumnya. Namun karena mereka kecewa terhadap pemerintah, ini kan mayoritas di Turki itu kan Muslim. Kenapa syariat tidak ditegakkan? Malah justru negaranya mengadopsi sekulerisme. Nah, orang-orang ini berusaha memprovokasi masyarakat, menginfiltrasi ke setiap elemen di negara, termasuk ya di pemerintahan, termasuk di aparat. Dan 2016 mereka berhasil melakukan kudeta walaupun tidak sukses ya, karena memang di sana ada ketidakkompakan di antara, kalau bahasa di Indonesia ada jenderal-jenderalnya di militer itu nggak kompak, sehingga rencana kudetanya itu bocor dan bisa dicegah. Mereka sangat khawatir karena konsep veto di Turki ini sudah di-copy paste betul di Indonesia. Dan gerakan mereka sangat-sangat besar. Dan juga mendapatkan dana dari sana juga cukup besar. Dan mereka katakan ini di Indonesia juga sudah masuk ke aparat. Kalau cuma masyarakat sipil mungkin tidak perlu khawatirkan. Di Turki itu tank-tank masuk tengah kota pada saat kudeta militer. Nah, keadaan ini menurut saya juga perlu diantisipasi. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dicontoh, diterapkan di Indonesia walaupun kita melihat kulturnya berbeda ya. Misalnya, di Turki kita kan melihat selama ini negara yang sekuler. Tapi ketika sampai sana saya kaget, ternyata di sana tempat ibadah, ya kan, masjid sampai ke musola, sampai di tingkat bawah, di tingkat pedesaan bahasa kita, itu takmir masjidnya itu digaji sama negara. Imam masjid itu diangkat menjadi PNS dan materi-materi khotbah Jumat itu di screening oleh negara. Nah, kalau di Indonesia kan sekarang Dewan Masjidnya kita tahu siapa yang mimpin. Jadi tumpang tindih ini membuat ya akhirnya orasi-orasi keagamaan menjadi tempat untuk teman-teman yang berhaluan tadi politik tapi menggunakan atas nama agama. Saya tinggal di Lampung, dan kebetulan di Lampung hari ini orasi-orasi keagamaan ini bahkan khotbah Jumat saya sampai milih beberapa masjid karena masjid yang saya datengin itu sudah ngomong untuk mencari pemimpin 2024. Ini kita umat Islam harus yakin khilafah bakal tegak, kan tepat 1 abad 2024 kita akan menang. Jadi jangan sampai umat Islam memilih pemimpin yang belum jelas keislamannya, yang belum terbukti keislamannya. Lihatlah di DKI sudah sukses. Dan ini sudah disampaikan di masjid-masjid. Jadi kalau pemerintah masih menganggap ini hal biasa, tidak mustahil
gerakan veto di Turki, kudeta dilaksanakan di sana, akan juga terjadi di Indonesia. Karena ya kita tahu, ya di belakang 212 ini kan bukan orang biasa saja. Ada jenderal juga yang menjadi pendukung di sana. Artinya kalau kita tidak waspada, perpecahan mungkin lebih besar dari DKI akan menuju nasional ada di depan mata. Jadi kita berharap ya seperti Kementerian Agama juga mengevaluasi tadi tentang bagaimana sih konten-konten termasuk sertifikasi penceramah menurut saya sangat penting. Karena orasi-orasi keagamaan yang harusnya menyejukkan, yang harusnya mendamaikan, ini orasi-orasi keagamaan isinya hujatan, caci maki, ujaran kebencian. Dan masyarakat kita itu yang minim literasi itu banyak yang akhirnya percaya. Jangankan yang bicara tentang ayat, yang ijazah saja, ini yang jelas-jelas sudah pelakunya sudah ditangkap, sudah ditahan. Ini sampai hari ini masih banyak yang percaya. Oh, gimana presidennya aja ijazahnya palsu? Ini kan lucu sekali sebenarnya. Tapi ini ada. Jadi kita berharap ya negara tegas perlu segera kemudian agama, karena memang kita melihat negara ini kan masih ada ego sektor masalah ini kita serahkan misalnya ke BNPT, kita serahkan ke apa ya? Jadi akhirnya sama-sama tidak melakukan, dan sekalipun dilakukan sifatnya masih seremonial. Nah, kita perlu ketegasan negara karena aksi-aksi seperti ini mereka tujuannya bukan untuk mengkritisi kok, mereka ingin konflik, mereka ingin chaos, karena ketika terjadi chaos mereka ada alasan untuk menggulingkan negara. Targetnya itu, maksudnya pemberontak atas nama agama, Khawarij masa kini, ya kan? Ya, kalau kita melihat tadi yang disampaikan oleh Habib itu kan, yang membunuh Sayyidina Ali siapa? Ulama, ya. Hafiz Quran. Begitu juga di Mesir itu veto ini, ya kan? Itu juga ulama, tokoh yang sangat disegani, gitu kan? Cuman karena masyarakatnya takut. Veto itu maksudnya Fethullah Gulen ya, Mas Ken? Mengusung perubahan didukung, ya ini akhirnya terjadi konflik. Jadi nauzubillah, semoga insya tidak terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan. Tapi kembali yang waras, kita memang tidak boleh diam, kita harus bersama-sama tetap mendukung dan semoga ada perubahan yang positif. Kalau tadi yang disampaikan harus ada undang-undang antisipasi, kayak saya rasa berat ya. Apalagi ada tap MPR seperti komunis, walaupun sebenarnya yang faktual hari ini bukan komunis, tapi radikalisme yang mengatasnamakan agama, yang ditindak hanya misalnya FPI kan, hanya administratif saja kan, HTI. Ini orangnya ganti nama, mereka hari ini masih menyebarkan pahamnya, provokasi, ajutan, mereka masih menyebarkan hoax-hoax yang atasnamakan agama. Jadi kita berharap masyarakat cerdas ini bisa dihentikan kalau kita bersama-sama. Jangan sampai ya kita silent majority yang waras, yang mayoritas kita diam. Tetap kita berusaha, semoga ya pemerintah, DPR kita, dan yang paling penting menurut saya negara harus beserta Dewan membuat regulasi yang melarang semua paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Mungkin tidak seperti tap MPR, tapi minimal mungkin bisa perpu atau perpres, karena selama itu tidak ada larangan, maka mereka akan selalu bebas atas nama ya, demokrasi, kebebasan berpendapat untuk melakukan provokasi masyarakat. Begitu mungkin Man Semis, nggak usah panjang-panjang. Saya sambil belajar yang lain, apa dan bukan apa-apa. Cuman saya bisa mengusulkan bahwa kalau bisa tadi ya dakwah di tempat ibadah, kayak misalnya di Islam kan kita di Indonesia mayoritas khotbah Jumat itu kalau bisa ya bisa seragam, bagaimana kita bisa ajak untuk hidup berdampingan, kita kebinekaan. Nah, konsep-konsep ini yang mungkin agak tabu disampaikan di masjid-masjid. Padahal konsep kebinekaan, konsep-konsep harmoni kita, ya karena hari ini jujur, ketika kita ditanya, yang Islam saja kan ditanya, ketika misalnya kita tiba-tiba ada orang yang mau bikin gereja, kita kira gimana? Wah, nggak boleh itu kan. Untuk mengucapkan salam saja banyak yang tidak mau, haram. Nah, hal-hal ini yang menurut saya penting dikampanyekan supaya kita ke depan bisa hidup berdampingan walaupun kita berbeda latar belakang agama. Karena sejatinya Tuhan kita itu kan sama.
hanya beda menyebut, hanya beda cara beribadah. Dan sejatinya kita hari ini bukan penganut agama kok. Kita penganut tafsir-tafsir. Jadi kalau yang kita ikuti tafsir yang salah, ya kita akan tersesat. Ya, kita tolak ukurnya beragama enak kok. Kita menjadi damai, kita tersenyum dan membuat orang tersenyum. Kalau kita beragama menjadi pemarah, ya berarti kita belajar dengan guru yang salah. Itu saja Mas James. Baik.